Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan ya, di video kali ini ya kan, guys, ya kita akan melihat si Tifa ya, menangis ya, menangis karena sudah tahu bakalan dipenjara. Waduh, kayaknya sudah kepikiran nih. Waduh, bentar lagi aku nggak bakalan tidur bareng sama suamiku, nggak bakalan lagi sama-sama anakku gitu ya kan. Jadi terpikir dan stres dan akhirnya menangis di acaranya Aiman. Berbeda lah ya sebelum Tifa ini dilaporkan oleh Pak Jokowi, ya kalian tahu sendirilah ngawur ngomongnya, fitnah sana sini ya kan. Tapi sekarang setelah dilaporkan udah nangis. Udah kuduga, makanya ya kan, udah kuduga dari dulu ya kan. Kalau kalian sudah dilaporkan sama Pak Jokowi, pasti nangis nanti. Tiba beneran nangis si Tifa. Dan nanti Roy Suryo juga dibawakan borgol oleh siapa namanya? Oleh Fitra ya kan. Waduh, mantap. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita komentari. Ini dia videonya. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya dipenjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan. Tunggu di persidangan nanti pasti ditunjukkan, dan siap-siap sajalah ya pakai baju orange, pakai baju Shopee. Aduh Tifa, kok nangis ya? Waduh, mana suara kalian yang dulu garang gitu ya kan? Nangis. Aduh, Ya Allah, tunjukkan Pak. Kenapa Presiden Jokowi? kenapa? Saya kenapa? Tifa, sekarang kamu sudah merasakan loh, mau di penjara nangis-nangis loh. Enggak kayak kemarin kamu itu. Oh, Kowar-kowar, seenaknya seenak udelmu sendiri. ya. Gimana rasanya mau di penjara? Pikiran panik, butuh utekmu tuh. Makanya enggak usah banyak kowar-kowar kamu itu. Rasanya gimana? Saya kepingin melihat tangisamu kayak itu tadi, sahdu di telinga saya, sangat sahdu sekali. Nanti saya lebih sahdu lagi kalau kamu sudah pakai pakaian oranye. Oh, Saya tidak urusan kamu ibu rumah tangga atau apa segala macam, tidak urusan. Karena mulutmu sendiri itu yang membuat kamu itu masuk penjara. Mulut kamu itu tidak sesuai dengan wajahmu. Oh. Mulutmu terlalu busuk untuk makanya biar penjara itu hukumannya gitu loh. Ya pasti Nggak usah Karena sampai hari ini Saudara Joko Widodo tidak berkunjung menunjukkan ijazah itu. Apaan tuh? apaan tuh? Hei, pengacara tompel. Wow. Anda suruh menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. No, saya tidak memperbolehkan. Kamu mau apa? Justru saya akan meneliti tai lalat kamu. Oh, kok tai lalat? Secara ilmiah. Tai lalat kamu asli atau palsu? Mungkin mutasi. Karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Oh, ini dia nih. Ya, Bang Fitra bawa borgol untuk Roy Suryo. Waduh. Karena Roy Suryo bawa wayang, ya Fitra bawa borgol. Waduh, tapi ada yang protes kayaknya ini guys ya. Oke, kita lihat dulu. Di sini. Bawa borgol. Tolong menunjuk ini nih. Tolong diborgol sendiri tangannya Ini sendiri. ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong Kita lihat aja dulu ya guys. Kemarin dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tunggu dulu, Mbak. Oh, tidak terima. Oh, jadi ini ada yang tidak terima ya. Kawan Roy Suryo tidak terima kalau Bang Fitra bawa borgol. Kok gitu ya kan? Dia juga bisa bawa wayang gitu ya. Don ya, mohon Anda maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu saya ya. bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda. Sebenarnya borgol-borgol ini ya, mungkin Bang Fitra bawa borgol ini menandakan kalau udah jelas lah ya kelompok Roy Suryo ya bakalan masuk penjara. Itu aja lah mungkin pesannya. Pemirsa, gelombang demo masyarakat dunia maya makin menggila. Wow. Mereka menuntut Roy Panci dihukum. Roy Panci. Hukum Roy Panci.
Kok pendemo bawa panci semua? Ah, ini AI guys. Kok pakai panci? Wow, Roy panci, DJ pun pakai panci ya. Aduh, parah. Nah, ini cocok nih, cocok. Ya saya yakin kalau Pak Jokowi nggak memaafkan mereka, 4-4 ini gol ini. Gol. Pasti gol. Nah, kenapa? Gol. Karena aspek pencemaran nama baiknya dan fitnahnya saya kira terpenuhi. Itu pandangan saya tidak ada masalah dengan Mas Roy. Kalau saya udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak. Dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga. Gitu. Pasti tidak percaya. Ya kan begini, ijazahnya nggak diperlihatkan, bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat pinjam nih, dikasih depan mata Anda ijazah begini, lalu Anda bisa bilang bahwa ini benar-benar asli dan palsu, emang Anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya. Kan ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Dia pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Keluarga saya, Drama Tifa. Waduh, diteror katanya. Aduh. Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Makanya kalau buzzer-buzzer yang tiada henti dan pemanggilan hukum kepada kami dengan tuduhan yang berat, pasal-pasal yang berat. Drama apa lagi nih Tifa? Peneliti yang sedang melakukan pekerjaan kami dituduh dengan pekerjaan berat 8 tahun 12 tahun. Ini sebetulnya adalah abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Hukum kan Pak Jokowi sudah tidak berkuasa. Kenapa bilang gitu ya? Tifa ini bilang sudah diteror ya kan guys. Ya mungkin yang meneror Tifa ini sebenarnya bukan daripada apa suruhan-suruhan Pak Jokowi, tapi sebenarnya yang masyarakat yang muak melihat Tifa selalu kor-kor menyebarkan fitnah ya, masyarakat biasa gitu ya kan, yang muak kepada Tifa dan kawan-kawannya, akhirnya ya dapat juga lah ya. Kalau kalian diam ya nggak kor-kor ya, kalau mau cari aman ya diam udah ya, jangan kor-kor menyebarkan fitnah, maka aman hidup kalian. Justru dijadikan alat untuk membungkam para peneliti seperti kami, bukan untuk menegakkan keadilan. Aparat negara lebih cepat mengusut kami ketimbang menindaklanjuti berbagai kejanggalan dokumen. Kejanggalan dokumen yang mana? Hukuman kami dengan pasal-pasal karet sungguh tidak main-main. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Teror? Siapa yang neror? Anak-anak saya tidak punya salah apa-apa, mengalami teror. Biasalah itu. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dia miliki. Berasal dari uang-uang kita. Dia pakai untuk kan ini fitnah lagi. Fitnah lagi nih si Tifa. Sebagai seorang muslimah, saya juga berpegang teguh pada firman Allah. Waduh, bawa-bawa firman lagi. Sekedar bisa, tapi kita punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Apapun yang terjadi di depan sana, kami insya Allah akan sanggup menghadapi. Intinya ya kan guys ya, intinya ya kan Tifa ini sudah mulai panik dan ya mungkin merasa nggak lama lagi bakal masuk penjara. Jadi si Tifa menangis ya. Aduh, makanya kalau nggak mau kena getah janganlah ikut-ikutan ya kan. Nah, Roy Suryo juga ya pastilah pokoknya diyakini 99,9% ya. Ya kami sebagai pendukung Pak Jokowi pasti kalian masuk penjara. Karena apa ya? Karena ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli. Apa nggak cukup ya kan?
Rektor UGM sudah menyatakan sah, ya kepolisian menyatakan sah, teman-teman Pak Jokowi menyatakan sah. Jadi apa lagi? Roy Suryo menganalisa Z-nya kurang ke bawah, A-nya itu agak terlalu keluar. Aduh, bullshit ya kan guys. Intinya yang penting Pak Jokowi mendapatkan dari UGM. Misalkan lah kan kalian menganggap itu palsu ataupun itu benar-benar palsu, ya tanya UGM kenapa mengeluarkan yang palsu. Sedangkan Pak Jokowi sudah mendapatkan dari UGM ya, tapi UGM juga kan sudah mengatakan kalau Pak Jokowi mempunyai ijazah daripada UGM. Pihak UGM mengeluarkan ijazah untuk Pak Jokowi. Jadi apa lagi? Siapa lagi yang harus membuktikan biar ijazah ini asli atau palsu selain UGM? Ya, sebenarnya kalau misalkan kalian tuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya tuntut UGM. Kenapa harus tuntut Pak Jokowi? Mahasiswa pada saat itu nggak tahu, ya dikasih itu ya terima aja, udah. Kalau kalian bilang itu palsu ya tuntut UGM, tapi UGM nggak mungkin lah ya mengeluarkan ijazah palsu. Siapa sih Pak Jokowi dulu ya kan? Nggak mungkin bisa bayar UGM. Ya, siapa sih Pak Jokowi dari dulu yang sewaktu dulu ya kan, sewaktu kuliah dulu? Cuma anak tukang kayu. Oke lah guys, apapun lah ya guys ya. Aku pun bingung lah. Intinya fix lah mereka-mereka ini bakalan masuk penjara. Aku jamin, aku yakin ya guys ya. Kita nggak sabar lah melihat mereka-mereka ini bakal masuk penjara ya. Oke guys, apapun lah tanggapan kalian, silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.